semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana alam di Indonesia. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh untuk mengenal mitigasi bencana alam itu seperti apa, mari kita mengenal letak geografis Indonesia sehingga dapat disebut sebagai wilayah atau letak yang rawan bencana alam. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah Khatulistiwa antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara pertemuan tiga lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Tidak hanya itu, Indonesia merupakan wilayah yang terletak di jalur gunung api dunia atau yang disebut sebagai Ring of Fire. Dari kondisi geografis tersebut, menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Ancaman tersebut diantaranya seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung, erosi tanah, dan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami berbagai bencana alam seperti gempa, banjir yang setiap tahunnya hadir di berbagai daerah, tanah longsor, dan gunung meletus yang baru saja terjadi pada tahun 2021 kemarin, dan berbagai bencana lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bencana alam memiliki pengertian, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari pengertian yang disampaikan, bencana alam menimbulkan berbagai banyak dampak seperti korban jiwa berakibat meninggal dunia, cedera pada korban, bahkan hingga terganggu pada jiwa. Kerugian harta benda seperti hancurnya rumah, jaringan, jalan, fasilitas sosial seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan rusaknya lahan pertanian. Dari berbagai bencana yang telah dialami oleh negara Indonesia, maka perlu adanya kegiatan yang disebut dengan mitigasi bencana alam. Yuk, mari kita belajar bersama mengenai pentingnya mitigasi bencana alam di Indonesia. Mitigasi bencana alam ini merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Berbagai kegiatan mitigasi bencana itu seperti apa? Yang pertama, seperti menerbitkan peta wilayah rawan bencana sehingga masyarakat dapat mewas-was diri untuk berhati-hati di wilayah rawan bencana. Yang kedua, adanya memasang rambu-rambu sebagai peringatan bahaya dan larangan pada wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan dan memperkuat satuan lembaga dan pelaksana mitigasi bencana. Yang selanjutnya, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga atau masyarakat sekitar. Yang kelima, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Yang keenam, menyediakan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi di wilayah rawan bencana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari berbagai bencana alam yang dialami oleh Indonesia dan kegiatan mitigasi bencana alam. Yuk, kita simak baik-baik ya. Karakteristik gempa bumi di mana merupakan getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seismik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempengan tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Peristiwa bergetarnya lapisan kulit bumi yang dapat menimbulkan berbagai macam dampak seperti kecelakaan transportasi, bangunan yang mengalami kerusakan berat, mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Tahap yang pertama sebelum terjadinya gempa bumi, maka membangun rumah atau bangunan yang memenuhi kaidah-kaidah tahan gempa, pengetahuan sejak dini tentang bahaya gempa,
pengetahuan sejak dini tentang bagaimana penanganan atau upaya evakuasi saat adanya gempa bumi. Tahap yang kedua adalah mitigasi saat terjadi gempa bumi. Jika kalian berada di rumah pada saat terjadinya gempa bumi, maka selamatkan diri kalian keluar rumah dengan memperhatikan benda yang mudah jatuh atau rubuh. Jika tidak dapat keluar dari rumah, maka berlari mencari sudut ruangan atau tembok yang kuat untuk berlindung. Jika kalian berada di sekolah, maka jangan panik. Keluar dari sekolah dengan melindungi kepala menggunakan tas atau buku. Berlindung di sudut kelas yang kuat agar terhindar dari bangunan yang mudah rubuh. Selanjutnya, jika kalian berada di gedung atau mal, maka jangan panik. Jangan gunakan lift untuk keluar dari gedung. Gunakan jalur evakuasi atau tangga darurat yang tersedia dan dengarkan arahan petugas dan satpam. Yang kedua adalah bencana alam banjir, yang merupakan peristiwa atau keadaan ketika terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana alam banjir memiliki faktor yang pertama adalah jumlah air hujan, luas daerah tangkapan, dan lamanya waktu hujan. Yang kedua adalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, kurangnya lahan hijau, dan tidak tertatanya saluran drainase. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan, maka perlu adanya bentuk mitigasi bencana yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah sebelum terjadinya banjir, yang kedua adalah saat terjadinya banjir, yang ketiga setelah terjadinya banjir. Tahap pertama yakni sebelum terjadinya banjir perlu adanya kesiapsiagaan dan mitigasi seperti tidak membangun rumah atau bangunan lainnya pada daerah tangkapan hujan seperti hutan, memperkokoh bantaran sungai dengan menanam pohon, membuat sistem dan tempat pembuangan sampah yang efektif untuk mencegah pembuangan di sungai. Tahap yang kedua adalah tahap mitigasi saat terjadi banjir, yakni kegiatan penanganan dan evakuasi seperti pencarian dan penyelamatan korban, pendataan tersedianya makanan, minuman, tempat pengungsian, dan tenaga medis darurat. Yang ketiga adalah setelah terjadinya banjir, maka perlu adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditunjukkan agar kehidupan masyarakat berjalan kembali normal, seperti kajian pasca bencana, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan kotor. Selanjutnya, letusan gunung api, di mana letusan gunung api memiliki dampak yang cukup berbahaya berupa erupsi gunung api berupa aliran lava, awan panas, longsoran gunung api, guguran batu pijar, lontaran batu, hujan abu, hujan lumpur, lahar letusan, gas racun, dan lain-lain. Bentuk mitigasi bencana letusan gunung api yakni terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum terjadinya letusan gunung api. Yang kedua adalah tahap sedang terjadi letusan gunung api. Yang terakhir adalah tahap setelah terjadinya letusan gunung api. Tahap yang pertama adalah tahap sebelum terjadinya gunung api, maka perlu melakukan pemantauan dan pengamatan kegiatan gunung api yang aktif. Yang kedua, membuat peta zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api. Informasi ini disebarkan kepada seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga adalah membuat jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum, toilet, kamar mandi, dan ruang kesehatan. Selanjutnya, menyosialisasikan kepada masyarakat tentang arti peringatan dini dari pemerintah mengenai bencana letusan gunung api. Selanjutnya, mitigasi tahap kedua yakni sedang terjadi letusan gunung api, maka perhatikan tanda-tanda letusan gunung api seperti hewan-hewan turun dari gunung dan sebagainya. Yang kedua, segera hindari daerah yang rawan bencana letusan gunung api seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai, dan daerah aliran lava. Yang ketiga adalah segera melindungi diri dari abu letusan gunung api seperti menggunakan kacamata, masker, topi, pakaian lengan panjang. Tahap yang terakhir adalah tahap setelah terjadinya letusan gunung api, maka segera dilakukan penanganan terhadap korban bencana letusan gunung api
membersihkan atap bangunan dari timbunan abu letusan karena beratnya dapat meruntuhkan atap bangunan. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas yang rusak. Bencana yang kita bahas selanjutnya adalah bencana COVID-19, di mana Presiden Republik Indonesia secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan dinyatakan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Bencana non-alam yang terjadi di Indonesia, bahkan hampir 227 negara terkonfirmasi adanya COVID-19 mengakibatkan berbagai dampak. Di Indonesia, tercatat kurang lebih 4.446.694 warga terpapar COVID-19. 4.161.987 dinyatakan sembuh dan 150.000 penduduk meninggal dunia. Dengan angka penularan virus yang cukup tinggi di Indonesia, menimbulkan berbagai dampak dalam bidang kehidupan. Contohnya, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai dalam pengobatan pasien COVID-19 menyebabkan terkendalanya proses penanggulangan COVID-19, sehingga perlu adanya bantuan dari berbagai pihak seperti bantuan media dari luar negeri dan lain sebagainya. Kondisi penyebaran virus yang cukup cepat dan menular membuat pemerintah memutuskan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Yang keempat, berbagai kegiatan terpaksa diberhentikan karena kebijakan lockdown yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Yang kelima adalah tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah. Di antara cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan media dalam mendistribusikan informasi tentang mitigasi bencana non-alam pandemi COVID-19. Mitigasi bencana COVID-19 dapat dilakukan berupa: yang pertama, peningkatan Satgas COVID dalam penanganan dan penanggulangan, penyediaan rumah sakit khusus menangani masyarakat terpapar COVID, penyediaan fasilitas medis yang lengkap, masyarakat yang wajib memiliki kesadaran penuh atas peran penting ikut serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19, melakukan vaksinasi yang dianjurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh dan imun, taat dan disiplin menjaga dan mengurangi interaksi secara langsung antar sesama agar mencegah